Surat kesehatan dari puskesmas apakah boleh? Bisa memungkinkan teman-teman lulus SKD, tapi teman-teman tidak lulus tinggi badan. Halo, tentunya masih dengan saya, dengan seputaran CPNS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Jabatan Penjaga Tahanan. Mungkin teman-teman semua sudah mendapatkan pengumuman secara resminya ya. Ini seperti ini. Bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan pengumuman secara resminya, bisa langsung cek di deskripsi video ini, karena nanti saya bagikan linknya biar teman-teman langsung bisa mendownload sendiri. Dan juga saya sarankan kepada teman-teman semua untuk bisa membaca terlebih dahulu secara detail keseluruhan mulai dari awal sampai dengan akhir, biar teman-teman tidak salah dalam melakukan pendaftaran seperti ya. Karena ini penting sekali bagi teman-teman dan menentukan juga buat kelulusan teman-teman, terutama di saat seleksi administrasinya. Oke, yang pertama saya ingin review terlebih dahulu terkait perubahan-perubahan terbaru CPNS di 2021. Yang pertama yaitu tentang perubahan komposisi dan jumlah soal pada tes seleksi kemampuan dasar, yaitu termasuk passing grade-nya juga ya. Untuk jumlah soalnya itu sekarang sudah menjadi 110 soal yang terbagi pada tiga subtes. Yang pertama tes wawasan kebangsaan atau TWK, tetap jumlahnya 30 soal. Terus yang berikutnya adalah tes intelijensi umum sebanyak 35 soal, dan yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Jumlah soalnya dari 35 menjadi 45. Nah, di sini ketambahan 10 soal tentang anti radikalisme. Dan untuk pengerjaannya tentunya juga berubah dari 90 menit menjadi 100 menit, jadi ketambahan 10 menit gitu ya. Untuk jumlah passing grade-nya untuk TWK tetap masih 65, TIU 80, dan TKP tentu yang berubah ya, yaitu dari 126 menjadi 156. Oke. Dan perubahan berikutnya yaitu adalah ketika teman-teman mendaftar, sekarang teman-teman harus menyertakan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah atau rumah sakit milik TNI ataupun Polri. Nah, kalau waktu dulu itu untuk surat keterangan kesehatan itu diminta ketika teman-teman sudah benar-benar dinyatakan lolos, atau surat kesehatan yang disertakan pada saat pemberkasan seperti itu. Tapi pada tahun ini itu sudah dimajukan, atau teman-teman disuruh ngurus surat kesehatan terlebih dahulu. Pasti nih nanti ada yang bertanya, Kak, untuk surat kesehatan dari puskesmas apakah boleh gitu ya. Nah, untuk surat kesehatan dari puskesmas saya rasa boleh ya, karena di situ dokter pemerintah ini biasa ditandai dengan dokter yang mempunyai nomor induk kepegawaian atau NIP gitu ya. Kalau di puskesmas dokternya dokter pemerintah, ya tentunya teman-teman boleh dong, sah aja kan, dia kan juga dokter pemerintah gitu. Dan juga ada catatan di situ untuk penjaga tahanan harus dimunculkan gitu ya, dimunculkan tinggi badan dan berat badannya. Nah, nanti pokoknya yang terpenting ketika surat keterangan kesehatan dari puskesmas tersebut tidak menyebutkan atau tidak sesuai dengan permintaan, ya saya rasa teman-teman bisa mengurusnya di rumah sakit pemerintah gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan pengukuran tinggi badan. Nah, kalau dulu itu dilakukan pengukuran tinggi badannya adalah ketika verifikasi berkas. Nah, kali ini berubah teman-teman, jadi teman-teman melakukan tes SKD terlebih dahulu,
baru teman-teman melakukan pengukuran tinggi badan, atau di keterangannya itu teman-teman akan dilakukan pengukuran tinggi badan sebelum melaksanakan SKB. Jadi berarti teman-teman dipastikan dulu untuk tinggi badannya gitu ya, karena bisa memungkinkan teman-teman lulus SKD tapi teman-teman tidak lulus tinggi badan gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memastikan tinggi badannya teman-teman terlebih dahulu, dipastikan gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih, kalau waktu pengukuran tinggi badan dikurangi apa tidak gitu ya? Saya rasa tidak ya, tapi biasanya yang merasa dikurangi itu adalah ketika teman-teman mengukurnya kurang tepat dan kurang akurat, sehingga teman-teman ketika ada di sana merasa dikurangi nih. Biasa kalau ngukur di puskesmas saya itu 168 gitu, terus nyampe di lokasi nanti menjadi 166 atau berkurang sekitar 2 cm. Nah itu sebenarnya tidak terjadi seperti itu teman-teman, tapi biasanya terjadi kepada teman-teman yang melakukan pengukuran tinggi badan yang kurang akurat. Jadi meskipun teman-teman diukur sudah pas pada tinggi badan yang minimum misalnya ya, jangan khawatir, pokoknya teman-teman sudah melakukan pengukuran yang sangat pas dan sudah sesuai ya, tetap aman-aman aja, akan memenuhi syarat standar minimalnya gitu ya. Oke, untuk berikutnya yaitu adalah untuk pembobotan penilaian. Nah, waktu itu di tahun 2019 itu untuk pembobotan penilaiannya adalah dibagi menjadi 2, untuk SKD-nya 40%, SKB-nya 60%. Nah, di dalam SKD udah ya 40% tidak begitu berbeda, tapi di dalam perhitungan SKB-nya kali ini berbeda teman-teman dari tahun yang lalu. Kalau yang tahun lalu untuk pembobotannya SKB kan terdiri dari 2, kesamaptan sama WPFK. Nah, kesamaptannya itu adalah pembobotannya 36% dan WPFK-nya adalah 24%. Nah, kali ini sudah berbeda perhitungannya. Untuk perhitungan SKB-nya sekarang dibagi menjadi 3. Pertama, kesamaptan dengan pembobotan 45%, dan yang berikutnya adalah wawancara dengan pembobotan 35%, dan yang terakhir adalah pengamatan fisik dan keterampilan sebesar 25%. Nah, ini juga sangat mempengaruhi teman-teman. Berarti teman-teman keterampilannya harus benar-benar disiapkan dengan baik. Jangan teman-teman mengandalkan kemampuan fisiknya aja, karena secara perhitungan kelulusan itu sudah ada pembobotannya, ada porsinya masing-masing, sehingga teman-teman harus benar-benar menyiapkan keseluruhan rangkaian tes dengan baik ya. Tunjukkan yang terbaik biar teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik. Yang selanjutnya teman-teman juga harus benar-benar perhatian gitu ya terhadap persyaratan administrasinya, terutama ketika teman-teman melakukan pemenuhan dokumen yang diupload terhadap akun pendaftaran teman-teman gitu ya. Terus untuk melakukan pendaftaran, teman-teman harus benar-benar perhatikan betul apa yang menjadi persyaratannya, karena itu menjadi fatal bagi teman-teman. Misal teman-teman untuk upload dokumen, silakan untuk sebelum melakukan upload, saran saya teman-teman silakan menyiapkan terlebih dahulu seluruh dokumennya. Ketika teman-teman sudah siap, silakan teman-teman diupload semuanya, disesuaikan dengan syarat gitu ya, syarat-syarat yang sudah ditentukan, misalnya besarannya dengan kualitasnya itu sangat diperhatikan betul. Jangan sampai teman-teman kurang dari apa yang sudah ditetapkan, karena itu nanti akan merugikan diri teman-teman gitu ya. Terus pastikan lagi ketika teman-teman melakukan upload data dukung atau upload dokumen yang dibutuhkan, jangan berada pada limit waktu yang sangat terbatas gitu ya. Dalam artian jangan sampai berada di akhir-akhir atau di penghujung pendaftaran, karena ini kan portal nasional, jadi nanti biasanya ditakutkan ada
maintenance atau ada trouble atau ada apa gitu. Jadi pastikan teman-teman sebelum batas waktu akhir itu teman-teman silakan di-upload terlebih dahulu dan pastikan semua sudah benar gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga teman-teman semuanya sukses, berhasil, lancar tesnya sampai dengan mendapatkan apa yang diharapkan. Terima kasih, itu dari saya. Salam abdi negara.